Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan segera dengarkan putusan vonis dari Yang Mulia Hakim untuk kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan diawali putusan pertama di hari Senin nanti, tanggal 13 Februari 2023 untuk Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Ada banyak sekali suara dari masyarakat yang menyuarakan untuk memberikan hukuman maksimal ke Verdi Sambo, yakni adalah pasal 340 dakwaannya. Jadi kalau hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Ini juga sama, ada keterangan terbaru kembali dari mantan Hakim Agung Joko Sarwoko yang juga kembali menyuarakan. Ini bukan tentang suara masyarakat yang mayoritas juga menginginkan hukuman maksimal tersebut, tetapi kita melihat juga dari mantan hakim yang kita kategorikan sebagai orang yang expert. Beliau mengetahui pada saat bekerja sebagai seorang hakim, beliau pun mengaku pernah memberikan hukuman mati di Batam di tahun 90-an, yang itu menunjukkan bahwa di Indonesia memang termasuk masih jarang sekali memberikan hukuman maksimal tersebut. Tetapi kalau memang fakta di persidangan dengan banyak efek yang diberikan ke masyarakat yang major seperti itu adalah hal yang layak. Begitupun juga idenya sama untuk kasus Verdi Sambo ini, terutama untuk terdakwa Verdi Sambo dari kasus Brigadir Joshua. Misalnya begini, Joko Sarwoko mengatakan bahwa kasus dari Brigadir Joshua ini bukan hanya kematian, tetapi adalah kerusakan sosial. Dampaknya ke 95 anggota Polri yang secara ofisial dikenakan dalam persidangan obstruction of justice. Tetapi kalau aku hitung-hitung ya, dari kasus obstruction of justice tersebut aja ada sejumlah anggota Polri yang kita menilai, loh kok Bapak ini tidak masuk ke obstruction of justice juga ya. Kemungkinan besar bapak-bapak beliau-beliau yang kita maksudkan tersebut, mereka tidak terkena hukuman dalam tanda kutip dipublikasikan ke media massa, tetapi dalam pihak internalnya mungkin mendapatkan hukuman dalam hal misalnya diturunkan jabatannya, dipindahkan ke Yanma, tidak bisa naik pangkat beberapa tahun. Itu ada banyak yang belum terpublikasikan juga. Dampak sosialnya seperti apa, Anja? Sosialnya adalah dampaknya citra kepolisian. Penegak hukum di Indonesia luar biasa hancur ya teman-teman ya. Sekarang sudah naik sebenarnya, tetapi kalau kita lihat dengan beberapa kasus belakangan ini masyarakat juga sudah mulai pintar ya. Maksudnya pintar seperti apa? Pada saat ada konflik, ada perbedaan, bukti-bukti dari para korban lah misalnya, ya mereka udah tidak lagi menggunakan rely kepada laporan ke kepolisian, tetapi laporannya adalah kepada netizen. No viral, no justice. Karena ya bagaimanapun juga Polri, kepolisian adalah lembaga hukum yang menjadi bos dalam tanda kutip untuk menilai apakah kinerjanya memuaskan atau tidak, ya harus dari penilaian masyarakat juga. Ini adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Efek buruk yang ditimbulkan oleh Verdi Sambo ke kepolisian Indonesia itu luar biasa parah banget. Berbagai macam kebaikan, prestasi itu kayaknya tertutupi semuanya oleh kasus Verdi Sambo. Ini akan menjadi momok yang luar biasa sekali kalau seandainya nanti pada putusan hakim memberikan putusan yang dinilai melukai atau mencederai rasa keadilan masyarakat. Entah butuh berapa puluh tahun lagi untuk mengembalikan citra baik kepolisian ataupun juga kejaksaan ataupun juga kehakiman penegak hukum di Indonesia di mata masyarakat Indonesia. Itu butuh waktu yang sangat lama sekali. Dampaknya sangat luar biasa kerusakan sosial karena Verdi Sambo ini. Kita nggak ngomongin adalah obstruction of justice dengan ke-95 anggota Polri tersebut. Ditambah lagi adalah background dari seorang Verdi Sambo yang seorang jenderal. Ada banyak masyarakat bahkan sejumlah ahli yang mengatakan bahwa Verdi Sambo ini berpotensi sangat kuat untuk menjadi Kapolri masa depan Indonesia. Untung, aku nggak boleh ngomong untung juga ya, karena ini adalah sebuah musibah kan ya. Ya, I know ya, mungkin di satu sisi kita melihat apa kabar kalau seandainya Verdi Sambo menjadi Kapolri, kemudian kejadian seperti ini. Wow, orang nomor satu di Kapolrinya saja seperti itu, apa kabar dengan yang lain-lainnya? Ya, dalam tanda kutip aku harus mengatakan untung, tetap orang Indonesia harus ada kata-kata untungnya. Untung aja ada kejadian ini dan Verdi Sambo tidak menjadi Kapolri. Kenapa? Dengan prestasinya Verdi Sambo, dengan masih muda sudah menjadi Jenderal Bintang 2,
Jenderal Bintang 2 aja itu belum cuma satu prestasi. Dia menempati posisinya sebagai Kepala Satgasus dan juga Kadif Propam. Karena banyak juga kok jenderal-jenderal berbintang di Indonesia yang tidak memiliki jabatan strategis. Ya, mereka boleh punya pangkat jenderal, tetapi jabatannya biasa-biasa saja. Jadi Verdi Sambo tuh sudah triple or multiple privileges gitu. Jadi banyak sekali keunggulan-keunggulan, keuntungan yang dia miliki. Menurut Joko Sarwoko, itulah yang seharusnya memberatkan Verdi Sambo yang harusnya JPU, Jaksa Penuntut Umum, pada saat membacakan tuntutan itu memberikan tuntutannya adalah pidananya mati, bukan seumur hidup. Tetapi kalau aku analisa, kenapa JPU mengatakan seperti itu? Karena ada penyeimbangnya, teman-teman. JPU kan juga mengatakan pada saat pembacaan tuntutan tersebut, JPU meyakini bahwa motifnya adalah karena telah terjadi perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir Joshua. Nah, ini kalau aku lihat secara logika, karena ada bagian part dari kesalahannya Brigadir Joshua berselingkuh dengan istri jenderal. Nah, makanya tidak diberikan hukuman maksimal karena ada faktor itu. Itu yang membuat dalam tanda kutip meringankan Verdi Sambo ya. Itu adalah hal yang wajar seorang pria gitu ya. Harga dirinya terhancurkan karena istrinya berselingkuh dengan ajudannya. Itu adalah motif yang dipercaya oleh Jaksa Penuntut Umum. Nah, hal ini juga yang membuat keluarga dari Brigadir Joshua yang disampaikan oleh kuasa hukumnya dalam wawancara di Metro TV ini, bahwa ini adalah menjadi alasan kenapa orang tua dari Joshua itu menginginkan nyawa dibayar nyawa. Hukuman mati untuk Verdi Sambo. Alasannya, sebenarnya kalau seandainya Verdi Sambo, Putri Chandrawati selama persidangan itu mengakui perbuatannya, menunjukkan itikat baik, tidak menambah memfitnah, tidak mengarang cerita ini dan itu, keluarga mereka pasti akan memaafkan. Tetapi itu tidak terjadi ya, justru pada saat Verdi Sambo, Putri Chandrawati bertatap muka dengan orang tua Joshua di persidangan, ada bagian memang meminta maaf, tetapi kita bisa menilai permintaan maaf tersebut tidaklah tulus. Bahkan Verdi Sambo pada saat bertatapan langsung dengan kedua orang tua Joshua mengatakan setelah meminta maaf, tetapi bagaimanapun juga Joshua telah bersalah melakukan hal tersebut dan pantas mendapatkan hal seperti itu dan dia tidak menyesalinya. Yaitu adalah bagian fitnah, karena menurut aku juga sama. Secara pribadi memang aku meyakini juga motifnya adalah perselingkuhan. I'm so sorry kalau kalian tidak percaya dengan ini, tetapi sejumlah orang pun mengakui hal tersebut. Kita percaya ke situ, tetapi ada underline-nya, catatannya teman-teman. Aku yakin sekali bahwa memang telah terjadi perselingkuhan tersebut, tetapi Joshua sudah mau mengakhirinya dan Putri Chandrawati tidak mau mengakhiri tersebut. Apa yang bisa menuju ke sana petunjuknya Anjas? Misalnya adalah dengan ya ada beberapa komunikasi, Joshua tidak mau lagi berhubungan dengan Putri Chandrawati, kesannya menjauh, bahkan juga memberikan pesan ke pacarnya yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Itu sebenarnya indikasi bahwa si Joshua itu sudah mau menghindari Putri Chandrawati, tetapi ya itu tadilah, Putri Chandrawati itu adalah merasa menjadi korban padahal dia adalah pelaku. Ya tidak mungkin juga lah ya, aku yakin lah kalaupun Joshua beneran menjadi selingkuhannya Putri Chandrawati, itu karena faktor relasi kuasa. Dia tidak bisa menolak perintahnya seorang Putri Chandrawati. Dia serba salah begitu. Takut dikriminalisasi, takut ada kenapa-napa jabatannya, karena dia adalah istri dari seorang jenderal. Jadi ya relasi kuasa itu benar-benar apes banget untuk Brigadir Joshua dan juga anggota polisi yang lainnya. Nah kemudian, menurut Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung, kasus Brigadir Joshua ini alat buktinya sudah melimpah ruah. Walaupun kuasa hukum mengatakan alat bukti itu tidak ada, hanya imajinasi JPU. Dan dikatakan itu hal wajar, namanya juga kuasa hukum pasti akan membela kliennya. Kalau bisa malah dihilangkan. Ya, seperti aku bilang berkali-kali, dalam kasus ini, kalau tidak bisa diyakinkan, itu akan dibingungkan oleh tim kuasa hukumnya
Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Alat bukti kan ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, petunjuk itu ada banyak hal di sini teman-teman. Banyak kategorinya petunjuk karena memang banyak hal-hal yang telah dihilangkan dalam obstruction of justice. Petunjuk itu sebenarnya bisa dalam bentuk, petunjuk itu kan gabungan di antara kedua alat bukti yang aku sebutkan ini. Misalnya adalah kayak data balistik, kemudian juga dengan data autopsi, ada banyak isu, poin-poin kayak senjatanya kok berbeda, ada 3 jenis atau 2 jenis, kemudian jaraknya kok aneh sekali, tidak tipikal kalau yang nembak cuma 1 orang. Petunjuk itu banyak banget dalam kasus ini. Petunjuk adalah 2 gabungan alat bukti yang aku sebutkan tadi. Jadi, aku setuju dengan Joko Sarwoko yang menyatakan bahwa harusnya hakim pada saat nanti memutuskan vonis, memberikan vonisnya adalah yang maksimal adalah hukuman mati. Bagaimana dengan yang meringankan? Kalau menurut Ketua Indonesian Police Watch, yang mengatakan bahwa pasti akan ada yang meringankan. Kan sudut pandangnya begini, kalau dari Pak Sugeng kan mengatakan sudut pandangnya gini, kalau si Verdi Sambo menurut JPU tidak ada yang memberatkan, itu pun hanya dituntutnya hukuman seumur hidup. Apa kabar kalau nanti hakim menemukan satu aja yang meringankan, misalnya sopan selama persidangan, itu bisa mereduce hukuman yang akan didapatkan oleh Verdi Sambo. Ya tetap ini adalah sebuah sudut pandang ya, sudut pandangnya Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung, karena dia adalah yang pernah menjabat sebagai hakim dan beliau pun juga pernah memberikan hukuman mati di Batam di tahun 90-an, ya menurut aku juga valid. Yang disampaikan oleh Pak Sugeng juga sama, valid. Ini adalah sudut pandang yang lain. Dan sekarang ketiga hakim sedang melakukan musyawarah tertutup. Apakah nanti akan sudah ada vonisnya? Menurut aku sekarang mereka sudah yakin, sudah mengumpulkan vonisnya apa. Tetapi mungkin sedang menimbang-nimbang. Apakah kalau nanti ini, aku yakin ada konsultasi ya. Karena kan namanya juga lembaga kehakiman ya. Walaupun dikatakan tidak ada yang intervensi ini dan itu. Tetapi aku yakin dengan dampak yang begitu besar dalam kasus Brigadir Joshua ini, pasti akan ada tangan-tangan halus dalam tanda kutip. Mudah-mudahan tangan-tangan halus ini adalah kategori yang menginginkan Verdi Sambo dihukum maksimal. Seperti keterangan dari Pak Mahfud MD. Dalam kasus ini, yang menginginkan Verdi Sambo mendapatkan hukuman mati itu ada. Yang mendapatkan hukuman angkat juga ada. Jadi, kadang dua kubu ini bukan mewakili para korban, sebenarnya keluarga korban, tetapi mewakili kepentingannya. Bagi aku pribadi, I don't care kepentingan apapun itu, asalkan yang kita tuju adalah sama untuk mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, semaksimal untuk Verdi Sambo dengan berbagai macam hal yang memberatkan yang telah kita bahas dari awal ini. Walaupun tidak bisa menutup mata, memang ada sebagian orang yang dalam tanda kutip menggunakan kasus ini untuk kepentingannya masing-masing. Ya, itu hal yang nggak bisa kita kontrol lah ya. Dan nanti menurut keterangan kuasa hukum Brigadir Joshua, orang tua Joshua akan hadir pada saat pembacaan vonis di tanggal 13 Februari nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dengan aturan yang baru ada pembatasan pengunjung yang boleh masuk, plus juga pengamanan sidang yang akan jauh lebih ketat. Oke. Tidak sabar. Terus kita bersuara, karena dengan bersuara di bagian-bagian akhir ini adalah bagian kita untuk terus berjuang dengan cara kita masing-masing, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Dan juga follow TikTokku di Analisa Anjasa Asmara. Sampai jumpa.